Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Justina Fiwandaresta, NIM 21073161091. Offering A, Prodi Pendidikan Sejarah. Mata kuliah, Media dan Sumber Belajar Sejarah. Di sini kita akan belajar mengenai Kerajaan Majapahit. Yuk simak slide berikutnya. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terakhir berkuasa serta menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Kata Nusantara mengacu pada kawasan yang meliputi gugusan pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia serta semenanjung Malaya. Pendiri Kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardhana yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singosari yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Konon, awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singosari dikalahkan oleh Jayakatwang yang berada di bawah tekanan yaitu Raden Wijaya yang kemudian dia melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama Majapahit diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa yang pahit. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Raden Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293 Masehi. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November tahun 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Di mana sih letak lokasi Kerajaan Majapahit? Lokasi Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur, Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan Majapahit yang ditemukan di Jawa Timur. Pusat Kerajaan Majapahit adalah di Trowulan, Mojokerto, seperti yang tertulis dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama, tulisan Empu Prapanca yang berarti sejarah pembentukan negara. Letak geografis Kerajaan Majapahit di Trowulan sangatlah strategis. Daerah tersebut dapat diakses dari jalan darat maupun jalan air. Letak Trowulan berada di daerah yang relatif datar dan dekat dengan pusat kerajaan terdahulu seperti Singosari, Kediri, Panjalu, dan Jenggala. Trowulan merupakan kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di jalan nasional yang menghubungkan antara Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Apa saja sih peninggalan dari Kerajaan Majapahit? Yang pertama yaitu ada Prasasti Waringin Pitu. Waringin Pitu bertuliskan tahun 1447 Masehi yang menyebutkan 14 keraton bawahan Majapahit dan seluruh anggota Wangsa Girindra dan disebut dengan gelar Bre pada masa itu. Isi Prasasti Waringin Pitu adalah bercerita tentang tatanan penguasa dan kepemerintahan Majapahit. 14 keraton bawahan tersebut adalah Bre Daha, Bre Kahuripan, Bre Pajang, Bre Wengker, Bre Wirabumi, Bre Matahun, Bre Tumapel, Bre Jagaraga, Bre Tanjung Pura, Bre Kembang Jenar, Bre Kabalan, Bre Singhapura, Bre Keling, dan Bre Kelinggapura. Yang kedua ada buku atau Kitab Negara Kertagama. Kitab ini yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 yang berisikan perihal informasi Raja-Raja Majapahit dan Kerajaan Singosari, keadaan kotanya, serta candi-candi. Yang ketiga ada Candi Tikus. Candi Tikus pertama kali ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto R.A.A. Kromo Jojo pada saat itu. Para ahli memperkirakan candi ini sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 di pemerintah Hayam Wuruk. Candi ini diperkirakan sebagai tempat mandi raja dan upacara tertentu yang dirayakan dalam kolam-kolam candi. Siapa saja sih raja-raja dari Kerajaan Majapahit? Yang pertama yaitu ada Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Masa kejayaannya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi.
Yang kedua ada Kalagamet atau Jayanagara. Masa kejayaannya pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Masa kejayaannya pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat yaitu ada Hayam Wuruk atau Rajasa Negara. Masa kejayaannya pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kelima ada Wikramawardhana. Masa kejayaannya pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Yang keenam ada Suhita atau Dia Ayu Kencana Wungu. Masa kejayaannya pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Yang ketujuh ada Kertawijaya atau Brawijaya I. Masa kejayaannya pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Yang kedelapan ada Rajasawardhana atau Brawijaya II. Masa kejayaannya pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Yang terakhir ada Girisawardhana atau Brawijaya III. Masa kejayaannya pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Apa saja faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit? Yang pertama yaitu konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Faktor perebutan tahta ini melibatkan Bre Wirabumi, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Yang kedua, adanya Perang Paregreg. Konflik perebutan tahta pada perkembangannya berubah menjadi perang besar yang dinamakan dengan Perang Paregreg. Perang Paregreg yang berlangsung pada tahun 1404 hingga 1406 sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit. Yang ketiga, tidak ada penerus handal. Faktor runtuhnya Majapahit lainnya adalah tidak adanya penerus. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Yang keempat, banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Krisis sosial, ekonomi, dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara vasal atau bawahan Majapahit memerdekakan diri. Negara vasal menganggap bahwa Majapahit sudah tidak lagi mampu untuk memberikan keuntungan maupun perlindungan terhadap wilayah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan Majapahit perlahan tidak memiliki kawan. Yang kelima yaitu pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara tahun 2005, karya Slamet Muljana, menguatnya kekuatan Islam pada awal abad ke-15 Masehi mampu meruntuhkan eksistensi Majapahit. Islam mampu mengubah pola pandangan masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaharuan. Yang keenam, serangan dari Kerajaan Demak. Pada tahun 1475 Masehi, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Dengan dukungan dari ulama Jawa, Kesultanan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur. Yang terakhir yaitu munculnya pusat perdagangan di Malaka. Kemunculan pusat perdagangan di Selat Malaka menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh terhadap turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan. Terima kasih.